Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Emi Kurniasi, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Aji Barang, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan pengajar praktek Ibu Ani Nurhayati SPD dan fasilitator Ibu Murtianingsih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang dapat saya refleksikan. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pendidikan yang berpusat pada guru. Murid yang pintar adalah murid yang mempunyai nilai bagus. Adanya hukuman apabila murid tidak menaati peraturan, seperti murid terlambat masuk ke dalam kelas, murid tidak mengerjakan tugas atau PR, dan murid melanggar beberapa peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Mode pembelajaran yang digunakan juga disamakan untuk semua anak di dalam kelas, tidak memperhatikan karakteristik dari masing-masing anak tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran saya adalah murid mempunyai karakteristik sendiri yang harus dikembangkan, sehingga belajar harus berpusat kepada anak. Guru hanya bersifat menuntun sesuai dengan kodrat anak tersebut. Pembelajaran harus dapat memperhatikan karakteristik dari masing-masing anak, sehingga anak mempunyai kebebasan dalam belajar, sehingga dapat mencapai kemerdekaan dalam belajar. Diperlukan adanya kesepakatan di dalam kelas, bukan peraturan yang bersifat mengikat yang dijadikan sebagai aturan yang dapat digunakan untuk menghukum siswa tersebut. Sehingga dalam belajar, murid tersebut dapat mencapai kebahagiaan. Yang dapat saya terapkan agar lebih baik, agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadi guru yang menuntun murid, bukan menuntut murid. Saya harus bisa lebih sabar dalam mendidik dan mengajar dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing murid tersebut. Saya harus berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan interaktif yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dari murid tersebut. Karena masing-masing anak mempunyai kemampuan masing-masing, bakat, minat, dan potensi masing-masing, sehingga kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan dari semua murid. Sebagai seorang guru, harus bisa menjadi tauladan dengan memberikan contoh-contoh yang baik, memberikan semangat, dan juga selalu memberikan dorongan untuk murid tersebut, sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan dalam belajar dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Dari pemaparan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan artinya menuntun. Menuntun artinya membimbing anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita harus memperhatikan kodrat alam dan zaman anak tersebut, sehingga pendidikan dapat menciptakan budi pekerti yang baik. Guru berperan menebalkan karakter baik agar berkembang dan mengaburkan karakter yang kurang baik. Pendidikan berhamba pada murid, artinya adalah pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat, bakat, minat, dan potensinya. Menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dan memberikan kemerdekaan belajar pada murid. Tentunya kita juga harus tetap mengarahkan murid tersebut. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, guru harus bisa memberikan toladan. Ing madyo mangun karso, guru memberikan semangat. Dan tutwuri handayani, guru memberikan dorongan.
Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.